Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang ibu sayangi dan banggakan, selamat pagi. Perkenalkan, nama ibu Agustina Indriati. Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan materi tentang narkoba. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan istilah narkoba. Narkoba atau istilah lain itu adalah narkotika dan obat-obatan adiktif. Jadi sebetulnya narkoba ini adalah jenis obat-obatan, akan tetapi penggunaannya itu sering disalahgunakan. Ibu yakin bahwasannya kalian sudah mengenal berbagai macam obat, karena yang namanya obat itu sudah banyak tersebar di warung-warung, mungkin warung-warung di sekitar rumah kamu, atau kalau kita sering mengenal atau mengetahui obat itu kebanyakan di apotek. Selanjutnya, kalau kalian ingin tahu tentang narkoba, mari kita bersama-sama kita pelajari apa itu narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif. Adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan, yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan, menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk narkotika antara lain opium, marijuana atau ganja, morfin, kokain atau kokain, heroin, kanabis. Sedangkan psikotropika atau zat atau obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saluran saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat atau obat tersebut diantaranya sedatin, ini berbentuk pil KB, pil BK, kemudian magado, mandara, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Bahan atau zat adiktif. Bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik, misalnya alkohol, rokok, dan kafein. Kemudian cara kerja narkoba. Narkoba mempengaruhi susunan saraf pusat. Otak adalah organ yang dapat memberikan informasi tentang siapa diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang telah kita lakukan. SSP juga mengendalikan beberapa fungsi penting pada organ tubuh yang mengatur detak jantung, tekanan darah, pernapasan. Fungsi ini akan terpengaruh jika seseorang menggunakan narkoba, dengan kata lain, organ lain ikut berubah fungsinya. Narkoba
dan pengaruhnya pada otak. Narkoba mempengaruhi cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau SSO. Otak adalah organ yang menerima, memberi informasi. SSP mengendalikan beberapa fungsi tubuh, tekanan darah, denyut darah, nafas, sehingga ikut berpengaruh pula bila menggunakan. Otak mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda pada tiap orang, sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak sama pada setiap pengguna. Tujuan dan cara bagaimana narkoba digunakan. Tujuan untuk merasa lebih baik dan mencari hal-hal yang menyenangkan. Banyak orang yang menderita dari kegelisahan sosial, stres yang berhubungan disorder dan depresi. Meningkatkan kinerja tubuh, rasa ingin tahu, atau terbawa oleh lingkungan pergaulan. Biasanya, umur remaja sangat rentan dalam hal ini, atau seperti menguji keberanian. Cara narkoba digunakan: bisa dimakan, dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, ditempel ke kulit, disuntikkan, dan melalui kubur, dan lain-lain. Bagaimana narkoba mempengaruhi seseorang? Tergantung dari jenis narkoba yang digunakan, dosis atau banyak jumlah obat, frekuensi penggunaan, konsentrasi obat atau kandungan bahan, seberapa cepat obat itu naik ke otak. Penyalahgunaan narkoba. Mengapa remaja mudah menyalahgunakan narkoba? Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Hubungan tidak harmonis dengan keluarga, lingkungan rawan narkoba, kurangnya kontrol, tekanan kelompok sebaya, dirayu, dibujuk, bahkan dipaksa. Kemudian yang kedua adalah faktor individu. Keinginan coba-coba, ingin diterima atau ikut ngetren, cari kenikmatan sesaat, rasa ingin tahu, cari perhatian atau sensasi, atau ikut-ikutan tokoh idola. Yang ketiga, faktor zat atau obat, menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis, serta mudah didapat. Efek narkoba terhadap susunan saraf pusat. Yang pertama, stimulan. Merangsang meningkatkan kegiatan pada susunan saraf pusat, sehingga dapat lebih semangat dan energi. Mempercepat proses mental, contohnya yang ringan kafein dan nikotin, sedang yang sedang adalah efedrin, dan yang kuat adalah amfetamin dan kokain. Efek dari stimulan: menjadi sulit tidur, menurunkan nafsu makan, dada berdebar, banyak bicara, meningkatkan kesiagaan, gelisah, cepat marah, agitasi dan agresif. Kemudian halusinogen, menyebabkan terjadinya halusinasi, mengubah persepsi dan pandangan terhadap suatu objek, membuat pemakainya melihat, mendengar sesuatu terhadap hal yang sebenarnya tidak ada, sesuatu dengan persepsi yang berbeda. Contohnya LSD, lysergic acid distillate, magic mushroom, meskalin, ganja mempunyai efek depresan.
ekstasi mempunyai efek stimulan. Efek dari halusinogen adalah efek sulit diprediksi, bad trip atau good trip, distorsi persepsi pendengaran dan penglihatan, sensasi tubuh yang aneh, mengambang, otot melilit, pusing, mual, muntah, peningkatan denyut jantung, nafas dan tekanan darah. Depresan menekan atau menurunkan kegiatan susunan secara pusat, memperlambat proses mental sehingga menjadi rileks. Contohnya alkohol, opiat atau opium, kanabis, barbiturat, sekonal, amital dan lain-lain. Tranquilizer, magadon, serapap dan lain-lain. Solven dan inhalan. Efek dari depresan: rasa tenang dan nyaman, rasa gembira oleh karena stres mental ditekan, hilangnya rasa gelisah, bicara lambat, menurunnya koordinasi, nafsu makan meningkat, denyut jantung dan flek nafas menurun. Analgesik, obat penghilang rasa sakit, contohnya aspirin, paracetamol dan heroin. Jenis-jenis narkoba, efek dan gejalanya. Ini ada ganja, marijuana, sabu-sabu, ekstasi, magadon, alkohol, LSD, opium, morfin dan kokain. Ganja atau marijuana ini biasanya dihisap, dimakan atau diminum. Ganja dikenal dapat memicu psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang atau gen. Ganja juga bisa memicu dan mencampur adukan antara kecemasan dan depresi. Gejala yang ditimbulkan dari pengguna ganja: rasa senang dan bahagia, santai dan lemah, acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, pengendalian diri dan konsentrasi kurang, depresi dan sering menguap atau mengantuk. Dalam penggunaan jangka panjang bisa mengakibatkan ketergantungan psikosis, gairah seks menurun, penurunan sistem kekebalan, gangguan pernapasan, dan masalah sosial dan hukum. Sosial itu adalah sosial ekonomi. Kemudian sabu-sabu, ini cara penggunaannya itu dihirup, dihisap atau ditelan. Nama aslinya metapetamin, berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong atau sejenis pipa yang dalamnya berisi air. Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Efek yang ditimbulkan: euforia, senang, bersemangat, percaya diri, lebih mudah bersosialisasi, kemudian hilang nafsu makan, gelisah dan tidak bisa diam, tidak bisa tidur. Jangka panjang, fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan, paranoid dan lever terganggu. Nah, samping ini anak-anak gambar orang-orang yang sudah kecanduan sabu-sabu, wajahnya berubah seperti orang tua. Kemudian ekstasi atau inek, ini cara penggunaannya itu dihirup,
dihisap dan ditelan. Contohnya sini gambar indeks. Ekstasi atau metilinduksi detamfetamin MDMA adalah salah satu jenis narkoba yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama yang sering menyebabkan kematian. Gejala-gejala dari penggunaan amfetamin: kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang dan bahagia, pupil mata melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, susah tidur atau insomnia, hilang nafsu makan. Heroin atau buprenorfin, caranya ini juga dihisap, dihirup dan ditelan. Berasal dari kata opium. Jus dari bunga opium disaripatikan dari opium, poppy, peppermint, dan somniferum dan disulit untuk membuat morfin, kodein, dan heroin. Opium digunakan berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit yang berfungsi mencegah batuk, diare, dan lain-lain. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari penggunaan opiat: perasaan tenang dan bahagia, acuh tak acuh atau apatis, malas bergerak, mengantuk, rasa mual, bicara cadel, pupil mata mengecil atau melebar jika overdosis, gangguan perhatian atau daya ingat. Kokain ini juga dihirup, bisa dihisap dan ditelan. Kokain adalah salah satu zat adiktif yang sering disalahgunakan. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman berupa erythrocyon (OCA) yang berasal dari Amerika Selatan, di mana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan, stamina, mengurangi kelelahan, rasa lapar, dan untuk memberikan efek euforia. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan kokain: gelisah dan denyut nadi meningkat, euforia atau rasa gembira yang berlebihan, banyak bicara dan kewaspadaan meningkat, kejang dan tekanan darah meningkat, berkeringat dan mudah berkelahi, penyumbatan pembuluh darah, dystonia atau kekakuan otot leher. Halusinogen atau LSD diletakkan pada lidah, berbentuk seperti kertas berukuran seperempat perangko dengan banyak warna dan gambar, atau berbentuk pil dan kapsul. Cara pemakaian dan meletakkan LSD pada lidah. Halusinogen adalah lactic acid LSD yang menyebabkan halusinasi atau khayalan, termasuk psikotropikal golongan 1. Pengaruh halusinogen dalam jangka pendek: sensasi dan perasaan berubah secara dramatis, mengalami flashback atau bad trip, tidak dapat tidur, selera makan hilang, suhu tubuh meningkat, denyut nadi naik, dan koordinasi otot terganggu. Dalam penggunaan jangka panjang bisa merubah sel, otak, dan daya ingat. Alkohol ini cara penggunaannya adalah diminum. Minuman beralkohol sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Tidak hanya itu, dampak bagi orang yang juga akan terjadi dengan kita mengonsumsi alkohol. Orang yang minum alkohol akan mengakibatkan mabuk atau mengakibatkan tidak sadarkan diri dan bertindak semaunya atau kehilangan kesadaran. Efek dari alkohol: senang, santai, hilang rasa malu, hilang keseimbangan, pusing, muntah, mabuk, bicara tidak jelas, atau menurunnya frekuensi nafas. Efek jangka panjang: ketergantungan, gangguan sistem pencernaan,
seperti pola makan terganggu, gangguan hati, sirosis hati atau kanker hati, pelemakan hati, kerusakan otak seperti halusinasi, ingatan menurun, gangguan saraf tepi seperti numbness, tremor, gangguan organ tubuh lain, pankreas, jantung, paru, dan seksual. Pupil abstrak. Pupil yang normal ini dapat cerah, sedangkan yang kena indikasi drug ini seperti ini pupilnya. Ini gambarnya. Bisa kalian lihat adalah ini gambar orang yang sudah menggunakan dan yang masih sehat. Kemudian ini juga gambar-gambar cara orang-orang yang memakai narkoba dan sangkau. Ini kalian lihat, sekali merasakan narkoba sama artinya dengan mendekati liang kubur. Jadi sangat berbahaya sekali anak kalau kita sampai mengkonsumsi narkoba. Gangguan dan kerusakan organ tubuh yang sudah menggunakan narkoba, ini efeknya nanti kerusakan organ tubuh seperti itu, pengaruhnya akan berpengaruh pada organ-organ yang seperti ini. Jika kalian menggunakan narkoba, maka sekolah kalian akan hancur, keluarga berantakan, isi rumah juga akan habis karena obat-obatan atau narkoba ini sangat mahal. Masa depan tidak jelas. Nah, berikutnya kalian nanti setelah itu jelaskan akan dilanjutkan untuk mengerjakan LKA atau lembar kerja peserta didik. Terima kasih. Sekian tentang paparan narkoba. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang telah ibu paparkan tadi, ya, diambil hikmahnya dan jauhi, tentu saja jauhi, jangan sampai kalian mengenal mendekati narkoba karena sangat berbahaya sekali untuk masa depan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.